Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam. Oh, yang hari ini kita bisa silaturahmi dengan para cerdik cendekia Nahdlatul Ulama ini. Ada Dr. Soleh, ada Dr. Ubedillah yang bukan Pak Alwi, ya. Ada Kiai Salihin, pakar sekaligus aktor yang kerap kali melakukan langkah-langkah strategis untuk sebuah perjuangan. Dan tidak saya lupakan Mas Yusuf. ya, siap. Ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari prolog-prolog yang berkembang sejak mula munculnya isu tentang kasus Nasab. Dan ini merupakan bagian yang saya kira penting untuk kita cermati karena peristiwa yang terjadi semalam di Karawang ini sudah masuk ke ranah penganiayaan, ya. Dan oknumnya sangat jelas, transparan, tergambar pada video-video yang berkembang di sekian banyak masa. Dan ini jelas masuk pada ketentuan pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana disebutkan pada pasal itu di ayat 1 bahwa mereka yang melakukan tindakan itu akan dikenai sanksi pidana dengan ancaman 2 tahun sampai 8 bulan penjara. Namun ketika korbannya ini mengalami luka berat, maka dia bisa diancam hukuman dengan hukuman 5 tahun penjara. Ini merupakan satu dasar hukum yang bisa digunakan oleh pihak kepolisian untuk melakukan langkah-langkah hukum berikutnya. Dan kita, terutama masyarakat Nahdlatul Ulama dalam naungan PBNU, saya kira sudah cukup beralasan untuk melakukan tindakan-tindakan yang konkret agar peristiwa seperti ini tidak akan pernah terjadi. Kita ingat bahwa banyak peristiwa masa lalu ya yang terjadi di tengah-tengah kita, adanya pengeroyokan, adanya persekusi, ini memang by design dan ada aktor di belakangnya. Nah, namun kalau kita hari ini bertanya, kira-kira siapa Mr. Blower-nya atau siapa kira-kira aktor intelektual di belakang peristiwa semalam itu sangat gampang ditebak semestinya. Saya tidak punya pretensi menuduh si A si B, tapi semua bisa menyimpulkan. Bisa di tracking ya, bisa ditebak ya, bisa di tracking. Oke. Rangkaian itu masa lalu, ya. Ada habaib yang memompa semangat sedemikian rupa agar lakukan langkah-langkah ini, dan juga adanya serangan-serangan dan gerakan tinggi. Ini impact dari tausiah-tausiah mereka yang dirasa sangat mempengaruhi pola pikir terutama manusia-manusia yang nalarnya pendek ini. Dan ini sudah tidak main-main lagi. Nah, maka saya sepakat dengan Robi dan Mas Solihin agar PBNU juga melakukan sikap yang tegas. Ya. Jangan biarkan MBCNU maupun PBNU Karawang bergerak sendiri, karena ini sudah merupakan bagian yang sistematis menurut saya. Sehingga semua kalangan harus turun tangan. Dan saya sebagai praktisi dan juga pecinta ulama Nusantara, dan kebetulan saya adalah sekjen Himano, insya Allah juga akan berpartisipasi untuk ini bersama-sama dengan LPBHNU maupun LBH Ansor. Ini bagian yang saya kira harus kita sikapi secara bersama-sama. Nah, jadi tegas bahwa ini sudah masuk ke ranah pidana, ya, bisa dijerat dengan ketentuan pasal 361 Kitab Undang-Undang Pidana. Jadi tidak akan ada tafsir lain lagi. Gitu Mas Yusuf. Oke, jadi harapan Anda terhadap pihak kepolisian dan lain kemudian aparat setempat itu bagaimana, Pak Taufik? Harus segera adakan penyelidikan, ya. Adakan penyelidikan sehingga dapat diketahui benang merah dari peristiwa ini dan langsung masuk ke langkah-langkah pencarian terhadap para pelaku ini, sehingga setelah teridentifikasi maka masuklah ke proses penyidikan. Dan ini saya kira merupakan kerja-kerja sistemik yang sudah terbiasa di kalangan kepolisian, maka tidak ada alasan bagi Polres setempat maupun dari Polda untuk menyampaikan hal-hal yang membingungkan masyarakat terkait dengan peristiwa ini, karena pelakunya jelas, di foto-foto ada, dan kaitan historinya sangat nyambung dengan peristiwa-peristiwa
yang terjadi sebelum hari-hari ini. Maka konkret, Oke. baik dari Polres, Polda maupun Polri harus terintegrasi melacak kasus ini. Jangan sampai terjadi pembalasan dari kalangan NU, apakah lewat bansernya, lewat pagar nusanya, maupun lewat yang lain, terjadi pembalasan yang akan semakin menimbulkan situasi yang absurd. Kita tidak akan membalas, tapi tegakkan hukum sesuai dengan proporsinya. Itu Mas Yusuf. Seperti yang pernah saya ungkapkan pada podcast beberapa episode yang lalu, saya pernah menyampaikan sebuah statement bahwa seandainya peristiwa ini tidak terorkestrasi dengan baik, pasti akan berimbas pada munculnya kekerasan di lapangan. Dan ini terbukti, ya kan? Pro kontra tidak hanya berada pada ranah akademik, tapi sudah masuk ke ranah fisik. Ini terbukti. Akan tetapi, karena ini berbicara masalah keamanan nasional, maka mari kita percayakan sepenuhnya kepada pihak aparat untuk bisa mengurus secara baik dan jernih, sehingga tidak akan terjadi pembalasan atau aksi-aksi berikutnya di beberapa daerah, dan beban secara struktural NU juga tidak terlalu terkuras habis di sini, karena PR-PR besar NU ini juga masih banyak menumpuk belum terselesaikan. Dan sekali lagi mari kita percayakan sepenuhnya kepada aparat terkait. Banser, pagar nusa, dan yang lain mohon menahan diri agar tidak ikut terjebak pada noda-noda aktivitas yang tidak bermartabat. Kita adalah manusia-manusia yang bijak, manusia-manusia yang harus bergerak di atas nalar yang sehat. Saya kira itu Pak Yusuf.